Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan review IPA yaitu pada pembelajaran 3 tentang makhluk hidup dan proses kehidupan untuk P3K Guru SD tahun 2021. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal-soal yang terbaru dan pembahasan soal-soal P3K Guru SD. Dan bagi yang ingin bergabung di grup belajar Telegram Guru SD, link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Soal yang pertama, otot jantung bekerja secara ritmik sehingga perlu mendapatkan oksigen dan zat-zat makanan. Pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung dengan membawa oksigen dan zat makanan adalah, jawabannya adalah yang B, yaitu vena pulmonalis. Pembahasannya, vena pulmonalis atau vena paru ini membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Jadi itu, kalau yang vena cava ini membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh yang kemudian akan dialirkan ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Soal nomor 2, berikut mekanisme pada pernapasan perut. Yang pertama, rongga dada membesar. Yang kedua, otot diafragma mendatar atau kontraksi. Yang ketiga, udara dari luar masuk. Yang keempat, tekanan udara di paru mengecil. Urutan mekanisme inspirasi pernapasan perut yang benar adalah yaitu yang A, 2, 1, 4, 3. Jadi di sini pembahasannya yang fase inspirasi itu yang pertama otot diafragma berkontraksi, kemudian rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan dalam rongga dada mengecil, udara dari luar akan masuk membawa oksigen atau O2. Sedangkan pada tahap fase ekspirasi itu kebalikannya, berarti diafragma relaksasi atau rongga dada mengecil. Akibatnya tekanan dalam rongga dada membesar dan udara keluar membawa karbon dioksida atau CO2. Soal nomor 3, proses pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 yang terjadi pada alveolus setelah inspirasi dan ekspirasi terbentuk oksihemoglobin atau reaksi kimia dari peristiwa tersebut adalah, jawabannya adalah yang E, yaitu Hb ditambah O2, reaksinya menjadi HbO2. Sini, Hb plus O2, reaksinya HbO2 ini pembentukan oksihemoglobin. Kalau yang A ini pembentukan karbamino hemoglobin. Kalau yang kebalikannya, kalau tadi pembentukan ini menjadi penguraian karboksil atau hemoglobin, yang HbCO2 menjadi Hb plus CO2 adalah penguraian karbamino hemoglobin, Hb02 menjadi HbO2 yaitu penguraian oksihemoglobin. Jadi ini kebalikannya. Jadi reaksi kimia A sampai ini penjelasannya. Soal nomor 4, perhatikan gambar proses pernapasan berikut. Yang gambar A ini inspirasi, yang B ekspirasi. Pernyataan yang tepat berhubungan dengan gambar sistem pernapasan tersebut adalah, jawabannya adalah yang E, yaitu pada gambar A otot antar rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat, udara masuk. Jadi ini fase inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar, akibatnya tekanan udara rongga dada mengecil dan udara masuk membawa oksigen. Jadi yang benar adalah gambar yang A. Kalau ekspirasi yang tadi, kebalikannya inspirasi. Soal nomor 5, berikut ini adalah nama-nama organ pada tubuh manusia. Yang pertama ventriculus, yang kedua faring, ketiga esofagus, yang keempat hepar, 5 usus, 12 jari, yang keenam kolon. Organ penyusun saluran pencernaan adalah yaitu yang E, 2, 3, 5, dan 6. Ini organ penyusun sistem pencernaan pada manusia adalah mulut, faring dan esofagus, lambung atau ventriculus, usus halus atau usus kecil. Ini bisa saja dengan usus 12 jari, usus besar atau kolon, dan anus. Untuk yang hepar ini adalah hati, berarti ini bukan organ saluran pencernaan. Di sini ventriculus ini sebenarnya organ pencernaan juga karena lambung, tetapi di pilihannya itu kan yang keempat itu kan salah. Nah, berarti yang D, C,
B, ini salah. Kalau dilihat sebenarnya ini yang pilihan A ini juga betul. Yang 1, 3, 5, dan 6 ini juga betul ini. Jadi yang A ini juga ada benarnya juga. Karena ventriculus tadi itu dalam bahasa Indonesianya adalah lambung. Jadi jawabannya A dan E ini ya. Karena kurang jelas tadi. Tapi kalau yang dikunci jawaban SIM PKB adalah yang E. Soal nomor 6, organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan adalah, jawabannya adalah yang C, yaitu lambung dan usus halus. Kelenjar pencernaan sendiri adalah organ tubuh yang menghasilkan getah atau kelenjar yang membantu dalam pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, kelenjar getah lambung, hati, pankreas, dan kelenjar usus halus. Jadi di sini yang termasuk saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan adalah lambung dan usus halus. Mengapa yang B, usus halus dan hati ini tidak? Karena hati kan bukan saluran pencernaan. Jadi lebih fokusnya ke saluran pencernaan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan. Berarti jawabannya adalah yang C, lambung dan usus halus. Soal terakhir nomor 7, tidak semua zat-zat yang terdapat dalam bahan makanan akan mengalami pencernaan. Zat berikut apabila terdapat dalam bahan makanan tidak akan mengalami pencernaan adalah, jawabannya adalah yang D, vitamin. Zat yang apabila terdapat dalam bahan makanan tidak akan mengalami pencernaan adalah vitamin. Karena vitamin bukanlah sumber energi, tetapi vitamin melakukan fungsi regulator atau sebagai pengatur saja. Vitamin bekerja sama dengan enzim dalam beberapa reaksi kimia. Vitamin juga penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan, dan reproduksi. Vitamin harus ada dalam tubuh manusia walaupun hanya dalam jumlah kecil, karena memiliki fungsi khusus dan tidak dapat digantikan. Jadi fungsi vitamin itu hanya sebagai regulator atau sebagai pengatur dan tidak mengalami pencernaan. Cukup sekian penjelasan kali ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pembahasan soal-soal yang lain ada di 2 video ini. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.